Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, segera saja saya akan bacakan firman Tuhan. Dalam kesempatan ini akan terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saya akan bacakan secara lengkap, di mana tema kita adalah bagian daripada nats ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saudara-saudara yang kekasih, Bethlehem adalah hasil dari keseimbangan antara rasional dan irasional. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk rasional. Itu diperolehnya langsung dalam penciptaan itu. Kalau tidak, kita hanya akan sekedar makhluk saja. Gabriel datang mengunjungi Maria dan menyatakan rencana Allah yang ada di dalam kekekalan tetapi harus diselenggarakan dalam ruang dan waktu. Karena ini berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan ciptaan. Bahwa Maria akan mengandung. Yang direspons oleh Maria sebagai hal yang mustahil. Nah, aku belum memiliki suami. Malaikat berkata kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria menjawab, karena aku adalah hamba Tuhan, maka apa yang kau katakan itu terjadilah kepada saya. Secara rasional itu tidak akan pernah bisa diterima. But in many ways, God works through irrational things. Maria berada dalam posisi antara objektivitas rasional dengan subjektivitas iman. Ada hal-hal yang irasional yang Tuhan ingin diselenggarakan. Definisi rasional adalah seluruh kemampuan pikiran manusia untuk menggapainya. Tetapi tidak selalu hal-hal yang irasional yang Tuhan katakan kepada manusia itu, kepada orang-orang yang percaya kepada dia itu adalah hal yang non-rasional. Bagi saya irasional itu adalah rasional yang belum terbukti. Karena semua rasional manusia itu berada di dalam permainan, perjalanan, frame atau bingkai ruang dan waktu. Maka keirasionalan daripada Allah itu seperti apa yang telah dikatakannya kepada Maria itu
adalah sebuah hal yang rasional seperti apa yang dikerjakan oleh gembala-gembala ini. Dan pada akhirnya mereka kembali memuliakan Tuhan, memberitakan apa yang mereka lihat dan dengar, karena apa yang mereka lihat dan dengar itu sesuai dengan apa yang telah diberitakan kepada mereka. Dulu kala ketika firman mengatakan bahwa Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam, sebuah hal yang sangat irasional. Beribu tahun. Hal itu adalah hal yang irasional. Tapi kalau sekarang saudara ajukan itu bukan sebuah hal yang irasional. Nah, puluhan tahun yang lalu, cloning itu sudah dimungkinkan. Karena itu Bethlehem itu adalah pertimbangan antara rasional dan irasional. In many ways, God works beyond our mind. Beyond our capacity of intelligence. Sebaiknya orang percaya itu kepada Allah itu harus memiliki sebuah balance, sebuah keseimbangan antara kemakhlukan kita sebagai orang yang rasional dan kemampuan komunikatif yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui iman kita untuk mempercayai hal-hal yang mungkin sekarang itu adalah irasional, yang tidak selalu berarti non-rasional. Bethlehem adalah keputusan. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh gembala itu. Setelah mereka mendengarkan firman itu, keputusan yang akan berdampak keputusan yang akan membuat sebuah pergerakan. Nah, semua ciptaan Allah itu adalah pergerakan. Tidak ada yang statis, semua bergerak. Dari atom terkecil, there will always be a spinning. Every time is a spinning. Dinyatakan oleh para psikolog, paling sedikit manusia itu dapat membuat keputusan dalam hidupnya sebanyak 385 kali satu hari. Tidak mungkin semua dilakukan, tetapi kesempatan untuk melakukan itu, jam berapa kita bangun, jam berapa kita bekerja, apa yang kita kerjakan sekarang, baju apa yang mau kita pakai, semua itu adalah keputusan. Makanan apa yang mau kita makan hari ini, kemana kita akan pergi. You are what you choose. Sesuatu yang kita putuskan itu, yang dampaknya luar biasa bagi
kehidupan kita sekarang dan nanti. Untuk peduli dan berbagi adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan berada di dalam zona imajinatif, di dalam zona pikiran kita. Tapi keputusan itu harus memiliki media yang boleh kita sebut sebagai zona atau wilayah praktikal, di mana semua keputusan itu direalisasikan. Manifestasi dari keputusan itulah yang telah membentuk dunia ini seperti apa adanya sekarang, dari sejak dulu sampai sekarang. Dan itu akan tergantung kepada keputusan tentang apapun di dunia ini yang dilakukan oleh kita ini sekarang. Karena sebuah keputusan yang baik akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Generasi yang baik akan menghasilkan generasi yang baik. Generasi sekarang adalah hasil dari sebuah generasi yang lalu, dan apa yang akan kita lihat di generasi yang akan datang itu tergantung dari keputusan dan perbuatan kita dari generasi sekarang. Bethlehem adalah perubahan. Bethlehem itu adalah manifestasi kasih Allah di dalam dunia. Manusia tidak akan pernah sama lagi sejak itu. Akan ada perubahan-perubahan yang akan membawa manusia itu kepada kesempurnaan. Menurut Alkitab, satu kali kelak manusia itu akan terangkat derajatnya lebih daripada setingkat dari malaikat. Saya kurang tahu secara praktikalnya bagaimana pembuktian itu, tetapi kalau saya melihat kemampuan berpikir manusia yang telah diberikan Allah kepada manusia itu amat mencengangkan. Saya sudah berumur 73 tahun, tapi saya kadang-kadang berpikir dalam hati, seperti apa manusia 20 tahun lagi? Jikalau Tuhan tetap mengizinkan kemampuan berpikir manusia yang tidak berbau itu, yang tidak berwarna itu, yang tidak bisa dilihat itu, yang tidak bisa ditangkap itu, tetapi bisa dimanifestasikan. Dalam satu kitab Kejadian pasal 11 dikatakan bahwa apapun yang dipikirkan oleh manusia itu akan dapat dilaksanakan. Kan ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Perubahan yang maksud adalah linear, yang terus berkembang menuju sebuah kebaikan, dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain, dari hasil yang satu kepada hasil yang lain, yang meningkatkan keputusan yang result oriented, bukan keputusan yang melingkar. Putusan melingkar pernah terjadi dalam dunia ini dan dalam banyak kejadian. Revolusi Prancis membuktikannya. 1789 dan 1799. Mereka mau mengubah sesuatu dengan revolusi itu. Perubahan itu melingkar. Semakin mereka berubah, semakin sama mereka dengan yang diubah. Bahkan lebih gawat lagi. Mereka mau mencoba mengubah monarki absolut.
tetapi kita tahu apa yang terjadi. Tapi perubahan itu adalah konsep Allah yang dilakukan dalam kekekalan tetapi diselenggarakan dalam ruang dan waktu manusia. Itulah Bethlehem. Bila kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada Partai Demokrat, agar partai ini menjadi bagian rencana Allah yang agung untuk melaksanakan semua keputusan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh partai ini. Terpuji Tuhan, malam ini kekal sampai selama-lamanya.